Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ada alaina min barakatihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang nahwu. Jadi nahwu itu adalah bagian syarat, salah satu syarat untuk kita bisa membaca kitab kuning. Pelajaran pertama kita pada video kali ini adalah mengenai kalam. Al-kalamu. Di dalam kitab Mukhtasar Jiddan yang dikatakan al-kalamu wal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi yang dikatakan kalam adalah suatu ungkapan yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, murakkab, kemudian bisa dimengerti dan terdiri dari susunan bahasa Arab. Nah, itu dalam kitab Mukhtasar Jiddan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalam. Kalam baru dikatakan kalam jika memenuhi 4 syarat, karena kalam itu harus terdiri dari lafadz, murakkab, mufid, wadh'. Kalam itu bahasa Indonesianya adalah pembicaraan. Jadi pembicaraan itu harus terdiri dari lafadz, kemudian yang kedua harus murakkab, yang ketiga harus mufid, yang keempat harus wadh'. Nah, apa itu yang dikatakan lafadz? Lafadz ialah suara atau bunyi yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Jadi yang dikatakan lafadz adalah suara atau bunyi yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Yang dikatakan lafadz dalam nahwu, dalam ilmu nahwu itu adalah sesuatu yang mengandung suara atau bunyi ketika dilafalkan dan itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Barangkali kita sudah tahu semua huruf-huruf hijaiyah itu dimulai dari alif sampai ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, dan seterusnya sampai ya. Misalkan lafadz zaidun. Zaidun. Jadi zaidun ini sudah dikatakan lafadz karena ketika dilafalkan dibaca ini berbentuk suara dan terdiri dari huruf hijaiyah. Yakni zai, ya, dan dal. Contoh lagi seperti kitabun. Kitabun ini sudah dikatakan lafadz karena terdiri dari sebagian huruf-huruf hijaiyah, yakni kaf, kemudian ta, kemudian alif, kemudian ba. Kemudian syarat yang kedua, kalam itu harus murakkab. Apa yang dikatakan murakkab? Murakkab ialah suatu lafadz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Jadi baru dikatakan murakkab jika terdiri dari dua kata atau lebih, dua kalimat atau lebih. Jadi kalimat itu bahasa Indonesianya adalah kata. Harus terdiri dari dua kalimat atau lebih. Contohnya seperti qomah zaidun. Qomah satu lafadz, zaidun qomah satu kalimat, zaidun satu kalimat. Kalau digabungkan baru kemudian dikatakan murakkab karena sudah terdiri dari dua kalimat. Qomah artinya berdiri, zaidun zaid. Qomah berdiri, zaidun sama zaid. Nah, ini sudah bisa dikatakan murakkab karena sudah terdiri dari dua kalimat. Nah, kalau cuma zaidun seperti ini tidak bisa dikatakan murakkab karena tidak terdiri dari dua kalimat. Atau terdiri dari tiga kalimat dan seterusnya, seperti Muhammadun fil fasli. Muhammadun ini kalimat, fi juga kalimat, al fasli juga kalimat. Maka ini baru dikatakan murakkab. Kemudian yang ketiga harus mufid. Apa yang dikatakan mufid? Ialah suatu lafadz yang memberi faidah atau pengertian. Jadi kalimatnya itu harus memberi pengertian kepada kita. Dalam artian ketika kita mengucapkannya, maka si pembicara dengan yang mendengarkan itu tidak akan menimbulkan pertanyaan lain. Contohnya seperti zaidun qaimun. Zaidun adapun zaid, qaimun adalah berdiri. Zaidun tining zaid, qaimun kak dintoh menceng. Jadi zaidun qaimun ini sudah memberi pengertian kepada kita bahwa zaid
seseorang yang bernama Zaid itu berdiri. Maka otomatis ketika ada seseorang mengatakan demikian, itu sudah kita bisa memahami dari perkataan itu. Nah, ini yang dikatakan mufid. Kemudian syarat yang keempat adalah harus wudhu. Apa yang dikatakan wudhu? Ialah sesuatu yang dibuat lafaz karena menunjukkan atas makna dan terdiri dari bahasa Arab. Untuk lebih gampangnya memahami wudhu ini, jadi wudhu itu intinya adalah harus terdiri dari bahasa Arab. Contohnya Zaidun, ini bahasa Arab. Kitabun juga bahasa Arab. Artinya apa? Buku. Zaidun itu adalah Zaid, nama orang. Nah, ini dikatakan wudhu karena kenapa? Karena sudah terdiri dari bahasa Arab. Buku tidak dikatakan wudhu karena tidak terdiri dari bahasa Arab. Itu simpelnya. Jadi jika sudah terdiri dari lafaz, murokkab, mufid, dan wudhu, baru dikatakan kalam. Contohnya seperti apa? Zaidun qaimun. Zaidun adapun Zaid, qaimun adalah berdiri. Ini kenapa kok dikatakan kalam? Kita lihat syarat-syarat yang syarat-syaratnya ya, ini lafaz, murokkab, mufid, wudhu. Apakah dalam contoh Zaidun qaimun ini sudah memenuhi syarat-syarat kalam? Jadi kita kaji dari lafaz. Lafaz itu yang seperti kita jelaskan mengandung huruf hijaiyah. Zaidun terdiri dari huruf hijaiyah, qaimun juga terdiri dari huruf hijaiyah. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi, kita centang. Nah, syarat yang kedua harus murokkab. Apa murokkab? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa murokkab harus terdiri dari dua kalimat atau lebih. Nah, Zaidun qaimun ini sudah terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama adalah Zaidun, kalimat yang kedua adalah qaimun. Berarti syarat yang kedua sudah terpenuhi juga, kita centang. Yang ketiga adalah mufid, memberi pengertian dan memberi faedah. Jadi Zaidun qaimun sudah memberi faedah, sudah bisa kita mengerti ketika orang lain mengatakannya kepada kita. Zaidun qaimun. Adapun Zaid qaimun adalah berdiri. Nah, Zaidun qaimun ini sudah memberikan pengertian kepada kita bahwa seseorang yang bernama Zaid itu adalah orang yang berdiri, dia berdiri. Contoh dalam bahasa Indonesianya, saya memasak. Saya satu kalimat, satu kata, memasak satu kata. Jadi saya memasak terdiri dari dua kata. Itu sudah murokkab, kemudian bisa memberi pengertian, saya memasak. Jadi itu sudah berarti mufid. Syarat yang ketiga sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah wudhu, terdiri dari bahasa Arab. Zaidun bahasa Arab, qaimun juga bahasa Arab. Maka syarat yang keempat sudah terpenuhi juga. Dengan demikian Zaidun qaimun sudah bisa dikatakan kalam karena sudah memenuhi syarat, yaitu lafaz terdiri dari lafaz, murokkab, mufid, dan wudhu. Nah, itu tadi penjelasan tentang kalam. Jadi kalam itu harus terdiri dari lafaz, murokkab, mufid, dan wudhu. Nah, itu saja untuk pelajaran untuk video kali ini, dan selanjutnya di video selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam kalimat, aqsamul kalimah. Nah, sekian. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada video kali ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita membaca kitab kuning sesuai dengan kaidah nahwu dan shoroh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.